Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Katekese kita pada sore hari ini tanpa basa-basi. Maria, kunci untuk memahami salib ketika cinta bertahan di tengah luka. Puitis kan? Yes. Mari kita bicara jujur ya. Banyak orang Protestan, bahkan sebagian Katolik yang setengah sadar, melihat salib hanya sebagai rencana Allah yang memakai kehendak iblis, sebagaimana yang mereka batoto-batoto sekarang tanpa akhir. Seolah-olah Tuhan sedang bermain catur dengan setan, dan Yesus hanyalah bidak yang dikorbankan untuk menamatkan permainan, bukan? Tapi gereja Katolik sejak lama tahu itu bukan kisah tentang kekuasaan, itu kisah tentang cinta. Dan cinta itu punya wajah. Nama wajah itu Maria. Ya, namamu Maria. Salib itu bukan hukuman, tapi undangan cinta, saudara-saudari. Kita terbiasa mendengar Yesus mati karena dosa kita. Benar. Tapi terlalu sering diartikan seperti transaksi hukum. Manusia berdosa, Allah murka, Yesus bayar, selesai. Protestan sekali. Padahal coba lihat lebih dalam. Jika salib cuma urusan hukum, kenapa di sana ada seorang ibu yang berdiri, bukan malaikat atau hakim? Yohanes mencatatnya dengan hati-hati. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya. Yohanes bab 19 ayat 25. Dia berdiri, dia tidak jatuh, tidak menjerit, tidak lari. Stabat Mater Dolorosa. Ignace della Poteri, seorang teolog Jesuit, menyebut momen tersebut perjanjian baru yang terjadi di bawah salib. Di sanalah gereja lahir. Yesus menunjuk murid yang dikasihi dan berkata, "Inilah ibumu." Dari saat itu, Maria bukan sekedar ibu biologis Yesus. Dia menjadi wajah gereja, manusia yang berani menerima kasih, bahkan ketika kasih itu disalibkan. Jadi, salib bukan duel antara Allah dan iblis, tetapi pertemuan antara kehendak Allah dan kehendak manusia yang mau berkata ya, yes. Maria adalah ya itu. Fiat voluntas tua, jadilah kehendakmu. Bukan kata yang romantis, tapi sabda yang berdarah. Ya. Kemudian ada Aquinas, Wojtyla, dan logika kasih. Thomas Aquinas pernah berkata seperti ini: "Gratia non tollit naturam, sed perficit eam." Dalam bahasa Latin artinya, rahmat tidak menghancurkan kodrat, tapi menyempurnakannya. Artinya, Allah tidak bekerja tanpa manusia, melainkan melalui manusia. Maria adalah bukti hidupnya. Rahmat bekerja bukan dengan mematikan kehendak, tapi dengan menyalakan kehendak itu menuju kebaikan. Itulah yang terjadi di bawah salib. Dua kehendak, ilahi dan manusiawi, bersatu dalam cinta. Karol Wojtyła, atau yang kemudian dikenal sebagai Paus Yohanes Paulus II, menyebut hal ini communio personarum, persekutuan pribadi. Kasih sejati, katanya, bukan perasaan, tapi penyerahan diri, self donation. Di Kalvari, Maria menyerahkan dirinya kepada misteri yang tidak bisa dijelaskan. Ya. Dia tidak memahami mengapa, tapi dia tahu untuk siapa. Dan di sanalah iman tumbuh. Bukan di ruang debat, tapi di ruang luka. Ya. Kemudian ada von Balthasar menegaskan bahwa Maria adalah prinsip gereja yang hidup. Hans Urs von Balthasar menulis sesuatu yang menusuk. Tanpa prinsip Marian, gereja berubah jadi birokrasi rohani tanpa jiwa.
Maria adalah prinsip keibuan gereja, yang tidak memerintah tapi mengandung, yang tidak mendikte tapi memberi ruang bagi cinta untuk bertumbuh. Di bawah salib, Maria bukan simbol duka tapi simbol kehadiran. Dia menatap putranya dan tetap percaya. Itulah iman yang paling jernih. Iman tanpa bukti, kasih tanpa garansi. Jadi, ketika sebagian orang berkata tidak perlu Maria, sebenarnya mereka sedang berkata tidak perlu manusia. Sebab tanpa Maria, salib menjadi kisah unilateral. Allah bekerja sendirian. Padahal, keselamatan selalu adalah dialog. Allah mengasihi, manusia menjawab. Maria menjawab reduksionisme Protestan di sini. Mari kita bicara tegas. Teologi penal substitution, penebusan sebagai hukuman pengganti, punya masalah besar. Ya, dia mengubah kasih menjadi kalkulasi, seolah Bapa menuntut darah dan anak membayar tagihan. Tapi Injil Yohanes tidak bicara begitu. Ya, dia bicara tentang kasih yang memberi diri, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan seterusnya. Kamu hafal kan? Salib adalah undangan, bukan eksekusi. Allah tidak memaksa dunia untuk percaya. Dia mengetuk pintu hati manusia. Maria adalah yang pertama membuka pintu itu. Ketika Kristus menanggung dosa dunia, Maria menanggung pedang di hatinya. Lukas bab 2 ayat 35. Dua penderitaan berbeda, tapi satu cinta yang sama. Dia tidak menebus, tapi dia berpartisipasi. Saya tegaskan, kata kunci ini tidak ada di Protestan, tidak ada di luar gereja Katolik. Dia bukan co-redemptrix dalam arti sejajar dengan Kristus, tapi dalam arti cum redemptore. Bahasa Latin artinya bersama dengan Sang Penebus. Di kaki salib itu kan dia bersama dengan Sang Penebus. Dan di situ logika kasih menemukan kedalamannya. Kasih yang sejati selalu mengundang partisipasi. Kasih yang sejati tidak pernah bekerja sendirian. Di sini ada Maria dan gereja yang berdiri di tengah luka. Dunia modern alergi pada penderitaan. Kita harus jujur, alergi banyak orang. Kalau bisa dibuat gampang, kenapa susah-susah? Kita mensterilkan rasa sakit, menyingkirkan kematian, menutupi luka. Coba lihat salib di Protestan, kosong. Tapi Maria mengajarkan gereja untuk berdiri, bukan melarikan diri. Stabat Mater bukan puisi duka, melainkan pelajaran iman. Berdiri di bawah salib, tetap mencintai walau segalanya tampak sia-sia. Yes. Ketika dunia berkata iman itu logika yang kalah, Maria menjawab dengan keheningan. Karena cinta sejati tidak berdebat, dia menanggung. Gereja yang meneladani Maria tidak sibuk membela diri, tapi hadir di tengah dunia yang terluka, bersama yang menderita, bukan di atas mereka. Maria adalah guru kasih yang kuat. Dia menunjukkan bahwa kehendak Allah bukanlah kuasa yang menindas, melainkan cinta yang menebus dari dalam. Dan iblis, dia dikalahkan bukan oleh argumen, tapi oleh cinta yang tidak mati. Jadi tanpa Maria, saudara-saudara, salib menjadi abstrak, tidak konkret. Salib tanpa Maria adalah geometri tanpa warna, benar secara struktur tapi dingin. Bersama Maria, salib punya nyawa. Dia punya wajah, air mata, dan keheningan yang penuh harap. Maria menyingkapkan bahwa penderitaan bisa menjadi tempat kelahiran cinta. Ini adalah Maria ini adalah kunci untuk memahami salib, bukan karena tahu segalanya, tapi karena ia berani
mengamini misteri itu sepenuhnya. Ya. Dan itulah yang membedakan iman Katolik dari legalisme teologis. Kita tidak sekedar percaya bahwa Allah berkuasa, tetapi bahwa Allah sungguh mengasihi. Maria, perempuan sederhana dari Nazaret, berdiri di bawah salib dan berkata kepada dunia yang bingung, cinta yang benar tidak lari dari luka. Keren kan? Itulah kunci teologi salib, dan itulah mengapa gereja menyebutnya Mater Ecclesiae, ibu gereja. Karena di bawah salib, ketika dunia melihat kekalahan, Maria melihat kelahiran. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Amen.